Dikit saja, dikit. Saya tidak punya tanggapan. Saya mendoakan semoga perjalanan sidangnya besok lancar ya. Siapapun besok yang bersaksi, semoga diberikan kemudahan berkata berucap yang benar demi kebenaran ya. Seorang Melvina kan perlu ada yang ditutupi. Saya nggak tahu Melvina akan datang atau tidak, saya tidak tahu. Berharapnya Yang pasti datang kan terdakwa ya, kita lihat aja besok terdakwa bagaimana OOTD-nya, udah gitu. Tapi mengenai katanya katanya ada pemerasan juga atau Melvina makin gimana? Saya tidak tahu sayang, yang saya tahu karena kan saya nggak temenan sama Melvina, hanya tahu saja ya. Jadi yang saya tahu memang perbuatan itu, pemerasan itu cuman yang saya dengar terhadap Sela Sofia dan terhadap Dr. Reza Gladys. Ya, untuk yang lain saya tidak tahu. Harapnya apa sih Kak? Ada kan Melvina ini ditunggu-tunggu ya untuk hadir. Siapa yang menunggu kalian? Gimana nih Kak? Penangguhan penahanan yang diajukan sama Penangguhan penahanan ya, saya belum pernah melihat, mendengar ya orang yang mengalami tuntutan 20 tahun ditangguhkan penahanannya. Saya belum pernah. Kamu pernah dengar nggak? Belum ya, itu saya belum pernah dengar. Kalau besok dikasih penangguhan berarti rezeki dia dan ajaib ya. Oke. Tapi kan alasannya buat anak juga Kak. Anak alasannya juga iya. karena anak kan, anaknya juga kan Siapa? NM. Maksudnya? Alasannya untuk anak juga. Ya kan saya sering bilang kalau memang dia sayang sama anaknya, ini kan kesekian kalinya dia berurusan dengan hukum. Bo ya nanti kalau selesai ini masalahnya agar dipertimbangkan lagi segala ucapan dan perbuatannya kalau dia sayang sama anaknya ya. Saya selalu konsisten mengingatkan itu ya. Kalau dia sayang sama anaknya, dia harus lebih hati-hati dalam bersikap, berucap, bertindak tanduk ya. PKB itu dibilang ketua geng tikus katanya. Nah itu gimana tanggapan nggak menurut? Katanya Bilang ketua geng tikus iya, katanya. sama geng sampah. Nah itu gimana Ya nih nggak ya? apa-apa, seenggaknya kan tikus makan sampah ya. Ya Nah udah kalau nggak apa-apa. buat pemeras kira-kira geng apa Kak? Yang Kan geng sampah saya bilang. Kalau saya geng tikus ya bagus lah. Sampah tikus aja makan sampah kok. Sekecil itu. Apalagi Kak yang disepil soal yang buzzer itu kan buzzer. ya kan Kakak mengetahui yang lokasi Begini ya teman-teman ya. Kalau mengenai informasi buzzer itu udah sering saya dapatkan ya. Sekarang tahu diri aja, tahu diri yang punya buzzer itu, yang ngebayar buzzer itu stop ya, stop. Karena apa? Karena ini bahaya buat negara. Janganlah, masih banyak kok pekerjaan yang halal. Apa sih punya apa namanya? Sini dong. Apa sih punya pabrik buzzer itu untuk apa? Dosa loh. Mendingan punya judol lah daripada punya pabrik buzzer. Iya loh, dari pabrik buzzer itu kan suruh kita, suruh ngebully, suruh apa. Ya udah, nih Kak, saya kasih opsi deh bos buzzer. Ya mendingan fokus aja sama orang-orang yang benar-benar sendiri ya. Saya tahu karena ini karyawan-karyawannya kocar kacir, karyawan-karyawan yang diduga ya, saya juga nggak tahu benar atau enggaknya ya. Ya nantilah kalau saya ada waktu, mungkin saya sebagai apa tuh namanya kalau lapor dumas ya, mungkin nanti saya bikin dumas kalau memang aktual laporannya. Tapi kalau memang benar ada nih ya si bos buzzer ini yang disebutin namanya ke saya, tobat dosa ya. mungkin masih komunikasi dengan RG kan lagi umroh nih di sana. Udah pulang. Kemarin kan saya ngomong sama dia. Akan hadir besok kira-kira sidang. Enggak, Dokter Reza nggak mungkin hadir kalau tidak ada panggilan. Ya. Kak Fitri Sudah menyerahkan, apalagi saya. Kalian jangan pelintir ya nih. Selalu saya ingatkan ke kalian semua. Saya tidak ada urusan sama skincare. Urusan saya adalah menemani Dokter Reza sebagai korban bullying. Seperti yang sekarang saya berdiri di sini. Apa nih namanya ya, memberikan contoh ke kalian semua ya. Kalau bullying itu nggak boleh karena ada hukumnya. Nah, Dokter Samira katanya melaporin Kak Fitri pencalonan nama baik katanya. Gimana tanggapan dari Kak Hai Fitri? Samira. Tanggapan ya kira-kira? Hai Samira. Disampaikan mungkin. Hai Samira. Mungkin Kak Fitri kan bilang katanya ada di video Kak Fitri bilang katanya mau ke Medan soalnya tantang itu soal apa sih Kak Fitri? Oh itu si Samira jadi tersangka di Medan. Iya makanya saya Samira fokus aja ke tersangkanya di Medan ya. Kalau perlu saya dampingi untuk di BAP jadi tersangka ngomong aja. Saya
saling benci. Tapi kalau kamu minta tolong, Fitri temenin dong saya ke Medan BAP yuk, let's go, saya temenin, Boleh Kak Fitri bilang saya membawa media. support. Membawa media kata Kak Fitri katanya. Boleh dong. Mau ikut Ayo. ya? Tanya dulu sama Samira. Samira, kata Kak Fitri mau nggak ditemenin ke Medan kalau pas di BAP, ya kan? Kan temen-temennya lagi pusing, yang satu udah terdakwa, ya kalau misalnya nggak ada yang nemenin, Fitri selalu temenin. Siap. Kak, yang ditelepon Meta itu, yang ditelepon sama Meta Kak Fitri. Dia telepon sama Meta. Iya. Kamera siapa ya? Dengar ya sayang ya, saya itu temannya banyak ya, tidak hanya dari Sabang sampai Merauke, di penjuru belahan tanah dunia aja ada lah teman saya ya. Meta itu berbagai perwakilan, ada yang perwakilan Asia, Eropa, apa kalian mah lebih paham lah ya, lebih paham. Tiba-tiba teman-teman saya pada nyari, mana Instagram kamu? Gon, saya bilang gitu. Nah kebetulan teman saya itu memang ada yang temenan sama orang Meta ya. Nih jangan gila-gila saya ngomong sama Meta, saya ngomong sama manusia yang bekerja di Meta ya. Nanya apa yang terjadi dengan Instagram saya. Tapi saya bilang I don't want my Instagram back. Saya nggak mau Instagram saya yang 1,6 M itu balik ke saya. Karena di situ banyak follower sampah ya. Jadi saya bikin rumah baru di Instagram FS Salutero ini. Saya taruh orang-orang yang enak dilihat, saya taruh orang-orang yang baik gitu. Karena saya tidak gila-gila follower ya. Saya juga bukan artis yang memuja ketenaran lewat sosmed ya. Saya tidak mendewakan dunia maya. Itu memang benar adanya. Saya ditanya apa yang mau kamu lakukan. Saya dipandu untuk banding ini itu. Saya bilang saya tidak mau. Paham ya? Saya dikasih tahu kalau kamu mau Instagram kamu balik, kamu isi ini mana emailnya, mana nomor teleponnya. Terus kan ada apa tuh ya? Kamu pernah simpen nggak tuh ada password apa gitu ya kalau Instagram kita hilang? Saya nggak mau kasih. 3 kali saya ditelepon karena saya bilang sudah biarin aja karena kenapa Instagram kamu hilang? Saya ditanya sama teman saya ini bukan orang Meta ya, ini denger ya, orang yang bekerja di Meta yang punya akses ke Meta ya. Seperti kamu misalnya ditelepon sama Pak RT ya, tuh untuk kesejahteraan tetangga menenangga, nggak ada hebatnya juga, itu masalahnya. Terus yang dipermasalahin sama netizen apa? Yang Apa? masih kemarin tuh Dibully? Iya. Udahlah kalau begitu begini ya sayang ya, jangankan cuma dibilang begitu, saya dibikinin Yasin innalillahi wa inna ilaihi rajiun aja sudah, apalagi yang mesti kasta paling biadab orang ngebully itu udah ke saya semua. Jadi apa nggak ada, saking saya terbiasa di doxing ini, jadi udah nggak ada rasanya lagi untuk saya dibully gini. Tapi saya ngasih tahu ke kalian ya, sekarang saya ngelawan kalau dibully. Itu aja. salah satunya ini ya bentuk perlawanan Kak Fitri. Salah satunya ini saya ditemani lawyer muda ini dari Persia nih teman-teman ya, kenalin ini lawyer saya dari Persia. Jadi saya selalu berdiskusi dengan ini generasi muda nih kawan, yang paling bahaya itu menurut saya kejahatan paling bahaya nomor 2 setelah pembunuhan itu bullying. Kalian setuju juga kan? Setuju. Berarti ini secara tidak langsung mengultimatum para netizen yang masih membuli ya Kak. Kalau netizen ya, kalau saya kebaca ya saya jawab. Ya kalau netizen sebetulnya tidak terlalu saya pikirin. Yang saya lihatin ini satu-satu yang ada manusianya. Nanti pada saatnya kalian terjatuh, jangan nangis kalau saya laporin. Gitu ya. Ini mantau. Kak Fitri kan Melvina. Tidak tahu ya, saya tidak tahu, udah doain aja semuanya. Siapapun yang mau bersaksi besok, saya doakan semoga Allah menjaga lisannya, melancarkan semua ucapannya. Semoga ucapan yang keluar dari mulutnya itu untuk kebenaran dan kebaikan dan sesuai fakta yang dirasakan, tidak kurang tidak lebih. Ya, itu doa saya.